Gadis ini sangat kasihan sekali. Ditekan oleh seorang pria dan dipukuli sampai tak sadarkan diri. Kemudian pria itu merobek pakaian gadis itu. Lepaskan sepatu di kakinya, membiarkan gadis itu berbaring di tempat tidur. Setelah selesai melakukannya, pria mulai bergetar, tapi dia tidak pernah terpikir. Setiap pukulan, seberapa besar penderitaan pada gadis di depan ini. Pria yang telah menyelesaikan keinginannya mengangkat gadis itu di pundaknya. Menguncinya di kamar kecil yang gelap. Ganti pria lain untuk menikmati kesenangan ini. Di sini, ada 10 gadis yang memiliki pengalaman yang sama dengan Jung Ming. Mereka dikurung di sebuah ruangan kecil. Biarkan para lelaki mengontrolnya. Tidak peduli bagaimana gadis-gadis itu memohon belas kasihan. Kelompok pria ini tidak akan memperdulikannya. Mereka menggunakan caranya sendiri untuk menyiksa para gadis itu. Di mata kelompok pria ini, para gadis itu seperti boneka yang bisa dipermainkan. Setiap adegan di sini nyata. Itu juga berisi banyak gadis Cina. Pagi yang cerah di tahun 1943. Sebuah truk mengemudi di jalan bergelombang. Di belakang penuh dengan pasukan Jepang. Sung Ming yang tidak tahu malah berdiri diam di tempat. Melihat mereka pergi, Sung Ming tidak tahu. Hanya karena dia melihatnya, dia telah mendatangkan musibah. Dalam beberapa hari, para pengganggu mencari sampai ke rumah. Yang datang semua adalah pasukan Jepang itu. Mereka tertarik dengan kecantikan Sung Ming. Ingin membawa dia pergi dengan paksa. Ayah melawan dengan mati-matian. Tapi masih tetap kalah melawan pasukan Jepang itu. Dengan begitu, akhirnya Sung Ming dibawa pergi oleh mereka. Orang tua melihat putrinya dibawa pergi. Berlutut di tanah sambil menangis. Mereka tahu ini mungkin perpisahan untuk selamanya. Tapi mereka tidak punya pilihan. Segera Xiao Mei dibawa ke kereta. Ada juga seorang gadis yang seumuran dengannya. Beberapa gadis secara naif berpikir mereka hanya pergi bekerja. Akan segera kembali ke orang tua mereka. Ketika pintu kereta dibuka, mereka baru sadar semua itu adalah mimpi. Mereka sama sekali bukan datang ke tempat kerja. Tapi garis depan perang, mereka hanyalah alat untuk melampiaskan tentara Jepang. Sung Ming dan gadis lainnya duduk bersama. Tapi karena penampilannya yang cantik, cepat dipindahkan oleh petugas, untuk mencegah gadis ini membawa penyakit yang tidak diketahui. Sebelum mereka melampiaskan keinginan, mereka akan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh kepada para gadis. Sung Ming diikat ke kursi seperti itu. Dokter pria berjongkok di depan Sung Ming. Membuat lubang dengan gunting, merobek dengan sekuat tenaga. Setelah pemeriksaan yang cermat, ternyata tidak ada penyakit, baru mengaturnya untuk pergi mandi. Sung Ming mengganti pakaian yang bersih, dan dikunci di sebuah ruangan kecil. Tak lama kemudian, pejabat tentara datang. Sung Ming sangat panik, angkat tangan untuk memohon belas kasihan kepada pejabat tentara itu. Tapi semua itu sia-sia saja. Pejabat tentara itu menatap Sung Ming. Menerkam seperti serigala lapar, Sung Ming bersembunyi di pojok dengan penuh ketakutan. Semakin Sung Ming melawan, pejabat tentara semakin senang. Di bawah cambuk kuat pejabat tentara ini, Sung Ming pingsan. Berikutnya adalah pelecehan brutal dan tidak manusiawi oleh pejabat tentara itu. Ruangan dengan tata letak yang sama adalah mimpi buruk para semua gadis. Mereka dipermainkan seperti boneka. Lorong itu penuh sesak dengan semua jenis pria. Jika ada seorang pria keluar, maka akan ada seorang pria masuk lagi. Mereka harus tetap bekerja selama mereka masih bernafas. Bahkan jika tubuh bagian bawah mati rasa, atau periode menstruasi datang, masih harus menyenangkan orang-orang ini tanpa gangguan. Kalau tidak, Anda akan menderita pemukulan yang parah. Mereka memohon para pria untuk melepaskan mereka pergi. Namun, langkah seperti itu membuat para pria semakin bersemangat. Langsung menerkam dan merobek pakaiannya. Tentara Jepang yang kembali dari patroli hari ini melihat tumpukan mayat wanita dalam perjalanan pulang. Seorang tentara Jepang berjalan ke arah sana. Tepuk debu pada wanita itu. Langsung tanggalkan bajunya. Segera dia datang ke stasiun kenyamanan. Tidak peduli larangan orang, dia langsung membuka pintu itu. Pakaian yang dilepaskan dari wanita tadi langsung lempar ke gadis di depannya itu. Maaf, aku bersalah. Pakai. Aku bersalah. Baik, aku pakai, aku akan memakainya. Menghadapi pelecehan seperti ini, tidak tahu berapa banyak gadis yang telah disiksa. Selama mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh para tentara, akan menderita pemukulan yang parah. Gadis itu perlahan melepas pakaiannya. Memakai pakaian yang diberikan oleh tentara Jepang untuknya. Berbalik perlahan, tapi dia melihat seorang pria memegang cambuk dan menatap ke arahnya. Wanita berteriak sangat ketakutan, dan Sung Ming di ruangan lain sudah terbiasa dengan kehidupan itu. Melihat tentara Jepang masuk, dia akan berdiri tanpa sadar, ingin melepaskan bajunya. Hanya dengan begitu, dia tidak akan dipukuli habis-habisan oleh tentara Jepang. Tapi tentara Jepang hari ini berbeda dari yang lain. Dia tidak menginginkan tubuh Sung Ming, tapi dengan tulus merasa kasihan padanya karena dilecehkan seperti itu. Dia memutuskan untuk membantu Sung Ming meninggalkan tempat ini. Tapi Sung Ming yang memegang peta tentara ini ragu-ragu.
Karena penjagaan sangat ketat, baru beberapa langkah jalan sudah ada penjaga tentara Jepang. Jika tidak berhasil melarikan diri, mungkin akan dipukuli sampai mati. Tapi berubah pikiran, daripada harus di sini, siang dan malam hidup dalam penderitaan. Mending terlepas dari sini, melarikan diri dari tempat iblis ini. Sung Ming dan beberapa gadis mendiskusikan rencana pelarian. Di malam hari, beberapa mereka dengan cepat mulai bertindak. Tapi kali ini rencana mereka gagal. Tidak lama melarikan diri, gadis itu ditemukan dan dibawa kembali oleh tentara Jepang. Beberapa orang ditampar sampai pingsan. Meminta beberapa gadis yang tersisa melepaskan pakaiannya. Ambil pelajarannya dan dihukum bersama. Waktu terus berlalu. Beberapa gadis dibawa masuk ke mobil. Mereka pikir adalah kebebasan yang mereka nantikan. Dapat kembali ke sisi orang tua mereka. Tapi ini semua hanyalah mimpi. Mobil yang mengantar mereka berhenti. Beberapa orang dibawa keluar dari mobil. Mereka berjalan di atas kerikil. Kemudian, sejarah ini tidak bisa kita lupakan. Hanya melihat 3 gadis meringkuk bersama dalam ketakutan. Dan pejabat tentara di belakang tidak terlalu bersimpati. Menendang mereka satu persatu ke lubang. Lalu memerintahkan tentara baru. Gunakan mereka untuk berlatih. Tunggu lama. Tentara Jepang yang baik ini tidak tega melakukannya. Namun, ini adalah sisi mereka yang sangat kejam. Bahkan satu rekan kerja pun tidak dilepaskannya. Setelah melakukan semua itu, tentara Jepang menggunakan bensin, dituang pada mayat yang dibunuh dengan kejam. Melemparkan api ke dalam, api langsung menyala dengan hebat. Ada asap tebal di udara. Sung Ming tidak bisa melarikan diri seperti yang diharapkan. Punggungnya menempel di dinding. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui ujung rambutnya. Hari seperti ini berlangsung selama beberapa bulan. Kekalahan Jepang mulai menarik diri dari garis depan. Tapi mereka tidak pergi begitu saja. Tapi masukkan semua gadis ke dalam mobil. Mereka akan seperti boneka, setelah dipermainkan. Mereka akan diperlakukan seperti sampah. Mereka secara kolektif dibawa oleh tentara Jepang untuk berlutut dengan sebaris. Tentara Jepang ingin berada di saat-saat terakhir. Untuk menghancurkan buktinya, pada saat itu. Bala bantuan datang, menembak dan membunuh tentara Jepang yang kejam ini. Tapi tentara Jepang ini tidak takut. Sebelum dia meninggal, dia terus menarik pelatuknya. Tembak gadis-gadis itu. Hanya Sung Ming dan Yang Hi yang memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Mereka berlari ke atas gunung dan berjalan untuk waktu yang lama. Berpikir akan aman setelah jalan begitu jauh. Jadi berhenti di rumput dan beristirahat sebentar. Tidak pernah berpikir bahwa tentara Jepang akan mengejar. Dia membawa pisau dan mau menerkam ke arah Sung Ming. Tanpa diduga, itu meleset. Tepat ketika orang Jepang ingin menusuknya lagi. Keduanya diselamatkan oleh bala bantuan. Tepat ketika mereka saling memapah dan bersiap untuk pergi dari situ. Sung Ming tertembak karena menolong Yang Hi. Meninggal di pangkuan Yang Hi. Bertahun-tahun telah berlalu, Yang Hi telah menjadi nenek berambut putih. Tapi dia masih tidak bisa melupakan kebaikan Sung Ming saat itu. Tidak melupakan para gadis yang ditangkap untuk menjadi wanita penghibur. Setiap orang setiap wajah, terukir dalam di hati Yang Hi. Setelah menonton film ini, selain mengingat sejarah, jangan biarkan tragedi terjadi lagi. Sepertinya tidak bisa berbuat lebih banyak. Gadis-gadis muda itu, tak luntur dalam sungai waktu yang panjang. Tapi untuk mengambil waktu terindahnya. Membekukan bingkai dengan cara yang paling tragis. Tinggal selamanya di malam yang dingin itu.